Dalam sebuah negara demokratis, itu tidak lazim membubarkan sebuah organisasi tanpa due process of law. Hanya negara-negara yang tidak demokratis yang bisa membubarkan sebuah organisasi tanpa due process of law, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam siap menanggung dosa akibat tindakannya membubarkan FPI atau Front Pembela Islam. Jika tindakan tersebut salah, Mahfud MD menyatakan siap mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Mahfud siap menerima karma akibat keputusan tersebut. Gak apa-apa saya kena karma kalau saya salah. Justru saya terlambat melakukan tindakan ini. Mumpung saya masih sempat melakukan, saya lakukan. Kalau ini saya siap mempertanggungjawabkan kepada Tuhan, ujar Mahfud MD. Dedi menanyakan apakah FPI itu sudah RIP atau rest in peace atau sudah mati. Lalu mantan MK tersebut menjelaskan sebenarnya FPI sudah mati dengan sendirinya. Pasalnya, ormas pimpinan Habib Rizik Syihab itu tidak mengurus perpanjangan surat tanda terdaftar atau SKT yang berakhir pada tanggal 20 Juni 2021. Sehingga secara otomatis FPI sudah dinyatakan tidak ada atau bubar. Mahfud MD membuat statement bahwa dia siap menerima karma jika pembubaran Front Pembela Islam ternyata tindakan yang salah. Bahkan Mahfud MD menyatakan siap mempertanggungjawabkan keputusannya jika salah dalam pembubaran FPI di hadapan Tuhan. Luar biasa. Mahfud menyebutkan ada permasalahan dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, yaitu ADART FPI. Menurut Mahfud, tidak mau menyesuaikan dengan undang-undang baru dan Perpu tahun 2017. Mantan Menteri Pertahanan ini menerangkan undang-undang telah mengatur ormas yang ingin mempunyai surat keterangan terdaftar atau SKT atau berbadan hukum harus mendaftar ke pemerintah. Pendaftar SKT diberi waktu hingga 5 tahun. SKT yang dimiliki FPI sudah berakhir pada 20 Juni 2021. Jika ingin memperpanjang, FPI wajib menyesuaikan dengan undang-undang dan Perpu tahun 2017. Disinilah menurut Mahfud MD yang menjadi masalah. Pasalnya pihak FPI tetap ngotot berpedoman dengan ADART lama sehingga pemerintah tidak memberikan izin. Selanjutnya, Deddy Corbuzier menanyakan apakah Mahfud percaya dengan karma. Mahfud menjawab, ia percaya dengan karma dan dosa adalah balasan dari Tuhan. Saat itulah mantan politisi PKB ini mengatakan siap mempertanggungjawabkan keputusan pembubaran FPI di hadapan Tuhan. Sungguh luar biasa. Sedangkan menurut ahli hukum tata negara Bung Refli Harun menanggapi jiutan Mahfud MD, jika salah dalam pembubaran FPI, dia siap menanggung dosa di hadapan Tuhan. Refli menyebutkan, wah luar biasa keyakinannya ya. Menanggapi surat tanda terdaftar SKT FPI yang akan berakhir pada tanggal 20 Juni 2021 tersebut, sehingga secara otomatis FPI dinyatakan tidak ada atau bubar. Refli Harun tidak setuju, tidak sama pendapatnya dan berbeda pendapat karena SKT itu bukanlah sebuah legitimasi, sebuah fondasi bagi eksistensi sebuah ormas, dan itu sudah ada dalam keputusan MK, ujar Refli. Jadi, ormas di Indonesia itu ada dua jenis, secara besar ormas terdaftar dan ormas yang tidak terdaftar, lanjut Refli.
Sedangkan ormas yang terdaftar ada yang berbadan hukum dan ada yang tidak berbadan hukum. Sementara ormas yang tidak terdaftar pasti tidak mempunyai badan hukum. FPI menurut Refli Harun, ketika surat terdaftarnya habis, otomatis dia menjadi ormas yang tidak terdaftar. Jadi, kalau tidak terdaftar ada kerugiannya, yaitu negara tidak memiliki legitimasi untuk memberikan program bantuan kepada ormas tersebut karena tidak terdaftar di negara. Jadi, negara bisa mencuekin ormas tersebut, kata Refli. Tapi, eksistensi ormas tersebut tergantung pada masyarakat karena banyak sekali ormas yang tidak terdaftar. Oleh karena itu, kata Refli Harun, dalam konteks ini sebenarnya banyak pakar hukum yang berbeda pendapat dengan Prof. Mahfud MD. Tapi jika mereka tidak ingin mendaftar, tidak ingin berbadan hukum, ya tidak apa-apa juga. Contoh sekarang ada Front Persatuan Islam atau Front Persaudaraan Islam, dan itu tidak perlu mendaftar kalau memang tidak membutuhkan uluran tangan pemerintah, ujar Refli Harun. Jadi tanggung jawabnya masing-masing anggota. Refli Harun juga menanggapi pernyataan Mahfud MD tentang SKT yang mengatakan jika ingin memperpanjang, FPI wajib menyesuaikan dengan Undang-Undang dan Perpu tahun 2017. Disinilah menurut Mahfud MD yang menjadi masalah FPI yang ngotot dengan berpedoman pada ADART lama, sehingga pemerintah tidak memberikan izin. Menurut Refli Harun, pernyataan tersebut keliru. Menurutnya, SKT itu bukan izin, tapi SKT adalah surat keterangan terdaftar. Izin itu tidak diberikan oleh negara. Tidak ada izin dan tidak perlu izin untuk mendirikan sebuah ormas, kata Refli. Negara tidak perlu memberikan izin karena pendirian sebuah ormas adalah sebagian dari hak asasi manusia. Izin itu kalau melakukan kegiatan-kegiatan lanjut Refli. Refli Harun juga mengatakan bahwa Mahfud MD tentu sangat paham dengan ketentuan-ketentuan tersebut. Akan tetapi, posisinya sekarang sebagai Menteri Polhukam tentu punya kepentingan untuk mengatakan bahwa pembubaran FPI itu sudah sesuai dengan prosedur hukum. Luar biasa. Dalam sebuah negara demokratis, itu tidak lazim membubarkan sebuah organisasi tanpa proses of law. Hanya negara-negara yang tidak demokratis yang bisa membubarkan sebuah organisasi tanpa proses of law. Ya, ujar Refli. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.